Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu resmi dibuka. Sejumlah parpol pun kini mendaftarkan diri ke KPU untuk mengikuti tahapan pemilu. Mulai dari parpol lama hingga parpol baru. Namun akankah seluruhnya dapat lolos ke Senayan? Nah, ulasannya akan jadi topik fact check kita kali ini. Kemunculan parpol baru jelang pesta demokrasi seperti hal yang lumrah. Tahun lalu saja KPU mencatat jumlah parpol yang ikut serta dalam pemilu atau dalam sipol ini sebanyak 39 parpol yang sudah masuk dan memiliki sipol atau sistem informasi partai politik. 9 diantaranya partai politik yang kini ada di parlemen, 7 partai lainnya adalah yang tidak lolos ke parlemen dan sebagian besar sisanya adalah partai baru. Namun dari keseluruhan parpol ini ternyata telah mengantongi sipol baru sekitar 10% atau sekitar 10 partai saja yang telah mengisi informasinya secara keseluruhan. Kita lihat untuk partai nasional ada 39, untuk partai lokal Aceh ada 8. Presentase dari data ini yang sudah dilakukan oleh masing-masing partai politik mengisi sipol maksud kami baru 10 partai yang mengisinya 100%, kemudian ada 3 partai nasional yang mengisi 90-99%, namun beberapa partai lainnya ini masih di bawah 90%. Lalu untuk partai lokal di Aceh, baru 1 partai saja yang mencapai datanya 90-99%, sedangkan 1 partai yang di angka 60-69%, dan 6 lainnya ini masih di bawah angka 60%. Nah, tahapan pendaftaran parpol dibuka selama 2 pekan atau sejak 1 hingga 14 Agustus 2022. Dan di hari pertama kemarin pendaftarannya tak kurang dari 9 partai politik ini sudah mendaftarkan diri ke KPU. Kita lihat siapa saja pada tanggal 1 Agustus ini. Kemarin ada PDI Perjuangan, kemudian ada Partai Nasdem, ada PKS, ada Partai Reformasi, ada PKP, kemudian ada Partai Prima, ini ada Partai Bulan Bintang, Perindo, dan terakhir ada Panda yang kemarin mendaftarkan diri. Sementara untuk hari ini rencananya hanya ada 1 partai yang akan mendaftarkan diri ke KPU, yakni Partai Kebangkitan Nusantara. Dari informasi yang kami kumpulkan dari KPU tepatnya, ini 6 partai sudah lolos atau masuk dari tahapannya, ini verifikasinya sudah lengkap, data-datanya sudah dikumpulkan semua untuk ke KPU, namun beberapa partai diantaranya masih belum. Lalu kita lihat usai pendaftaran sesuai dengan peraturan KPU, maka tahapan berikutnya ialah verifikasi. Jadi dari tahap pertama yaitu pendaftaran, kemudian ada tahapan verifikasi, kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini adalah tahapan verifikasi yang akan dilakukan KPU melalui keabsahan dokumen dan juga persyaratan. Ada 2 verifikasi yang dimaksud, yaitu ada administratif dan juga secara faktual. Lalu kita lihat secara keseluruhan, selain parpol yang kini sudah ada di parlemen harus melewati kedua verifikasi tersebut, baik itu administratif maupun juga faktual. Sementara partai yang kini sudah ada di PR, atau maksud kami ada di DPR, ini tidak perlu lagi melewati tahapan verifikasi faktual atau tidak perlu ada pencocokan data administratif dengan kondisi di lapangan. Kemudian kita lihat ada syarat yang ketiga, yaitu adalah 30% keterwakilan dari perempuan. Apakah seluruh partai politik yang kemarin mendaftar ini sudah memenuhi aspek ini? Nanti akan dicek kembali oleh KPU sendiri. Kemudian kita lihat lagi tahapan berikutnya adalah kita lihat syarat parpol ikut pemilu yang keempat di sini adalah beranggotakan lebih kurang 1.000 atau 1/1000 penduduk. Kemudian ada kantor pusat di tiap provinsi dan juga di kabupaten kota yang ada. Lalu yang keenam ini adalah mengajukan nama dan juga lambang serta tanda gambar partai. Yang terakhir adalah mencantumkan nomor rekening dana pemilu atas nama partai. Dari banyaknya syarat yang harus dipenuhi parpol ini, maka tak sedikit parpol yang kemudian akhirnya tidak bisa lolos ke tahapan berikutnya. Kita lihat kemarin di tahun 2019, 39 parpol nasional ini memiliki akun sipol. Namun 20 parpol kemudian yang bisa lolos ke pemilu 2019 dan kemudian semakin sedikit lagi atau mengerucut, yaitu 9 parpol saja yang mampu masuk ke parlemen. Sedangkan 7 lainnya ini tidak masuk ke parlemen. Di tahun 2024 ini nanti rencananya ada 39 parpol dengan akun sipol yang siap mendaftar. 14 parpol ini pernah mendaftar di pemilu 2019. 9 parpol melampaui parliamentary threshold yaitu PT. Nah, 7 parpol tidak melampaui PT sehingga tidak masuk ke parlemen.
Lalu ada 23 parpol ini belum pernah jadi peserta pemilu di tahun 2019 namun mengikuti pemilu di 2024. Lalu pertanyaannya, ada berapa banyak parpol yang kemudian lolos dan ikut dalam pemilu? Ternyata di tahun 2019 hanya ada 14 partai politik. Kita lihat di tahun 2014 di sini hanya 4 partai politik nasional, sedangkan 4 partai lokal Aceh yang kemudian bisa mengikuti pemilu tahun 2019. Alasannya mereka bisa berhasil lolos adalah karena lolos verifikasi administratif dan juga faktual. Kemudian memenuhi syarat parpol ikut pemilu seperti yang tadi sudah kami sebutkan, ada 7 poinnya. Lalu alasan yang tidak lolos adalah tidak lolos verifikasi administrasi dan juga faktual oleh KPU RI dan tidak memenuhi syarat parpol ikut pemilu. Meski lolos ke putaran pemilu, namun sekali lagi tak jadi jaminan semua parpol lantas lolos ke Senayan. Karena berdasarkan PKPU yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ambang batas parlemen ini harus dipenuhi. Ialah sebesar 4%, kita lihat data grafis berikutnya ini. Namun apa sebenarnya syarat 4% yang dimaksud? Artinya adalah 4% dari suara sah nasional. 9 parpol yang kemarin lolos untuk ke parlemen adalah, bisa dilihat di sini adalah PDI Perjuangan, kemudian ada Gerindra, Golkar, Partai Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, PAN, dan juga P3. 7 partai ini juga ikut pemilu namun tidak bisa lolos mencapai ke Senayan karena tidak memenuhi syaratnya, itu artinya 4% dari suara sah nasional. Kemungkinan besar semuanya ada di bawah 4% sehingga tidak bisa masuk ke Senayan. Ini seperti Perindro, ada Partai Berkarya, ada PSI, kemudian ada Hanura, PBB, dan juga Partai Garuda serta PKPI. Ini yang kemarin tidak mampu masuk ke parlemen atau tepatnya di tahun 2019 lalu. Tak cuma soal ambang batas parlemen, namun pemilu 2024 ini punya banyak tantangan baru yang jadi perhatian parpol. Mengingat pemilu mendatang akan serentak memilih pemimpin bangsa, wakil rakyat, hingga kepala daerah. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak mendatang ini menjadi harapan semua pihak sebagai langkah baru demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi.